Rabu siang, Sayyidina Amirul Mukminin Khalifatul Masih Ar-Rabi, Hazrat Mirza Tahir Ahmad rahimallahu alaih, tiba di Gedung Bina Geraha Istana Negara untuk menemui Presiden keempat Republik Indonesia, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, atau yang akrab disapa Gus Dur. Ini merupakan momen bersejarah bagi jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia, karena pemimpin tercinta mereka dapat menemui kepala negara. Pertemuan keduanya selamanya akan tercatat dalam lembaran sejarah Ahmadiyah Indonesia, juga sejarah bangsa Indonesia. Ada 3 hal yang dibicarakan oleh Huzur Anwar bersama Presiden Abdurrahman Wahid. Pertama adalah masalah moral bangsa, kedua cara mengatasi korupsi, dan ketiga adalah keharmonisan hidup antar agama. Presiden bahkan meminta Ahmadiyah untuk membantu bangsa Indonesia untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pada konferensi pers yang diadakan setelah pertemuan, Huzur mengungkapkan rasa terima kasih beliau atas keramahan Presiden dan mendoakan kemajuan serta kesejahteraan bangsa Indonesia. Huzur yakin bahwa kelak bangsa Indonesia akan menjadi pembawa obor Islam dan pusat kegiatan Islam dunia, karena Indonesia merupakan negara Muslim terbesar di dunia, insya Allah. Allah bless Indonesia and bless your president, and may he live long enough to continue to lead you to greater glories. The country's reform era has led to a new chapter in the development of social interactions among religious believers in Indonesia. These changes in social interactions have been promoted by the government under President Abdurrahman Wahid's leadership. This was stated by Dawam Raharjo after accompanying the chief of the International Ahmadiyah Muslim Organization to a meeting with President Wahid today. According to Raharjo, the president expressed his appreciation for the efforts made towards a life of religious harmony by calling for state institutions not to interfere with religious matters. Members of society are also hoped to be able to act wisely, especially in settling issues relating to religious matters. The above condition not only has implications for the success of the reform movement and social changes in Indonesia, but also has logical consequences for globalization changes. Seusai bersilaturahmi kepada Presiden Gus Dur, Khalifah Ahmadiyah keempat Mirza Tahir Ahmad didampingi Dawam Raharjo mengadakan jumpa pers menjawab berbagai pertanyaan, khususnya tentang keberadaan Ahmadiyah di tanah air dalam pemerintahan Gus Dur. Menurut Hazrat Mirza Tahir Ahmad, pimpinan tertinggi Ahmadiyah Internasional, selama ini ajaran Ahmadiyah tidak pernah bertentangan dengan apa yang diajarkan dalam Al-Quran, baik cara beribadah maupun berbagai hal yang dilarang. And not of hatred. So I hope my message will be taken seriously by all Indonesians, and they will. Barangkali salah satu perbedaannya hanyalah Ahmadiyah ini didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad yang menyatakan dirinya sebagai nabi. Tapi nabi dalam pengertian yang tersendiri. Jadi bukan nabi dalam arti membawa syariat baru. Jadi Mirza Ghulam Ahmad tidak membawa syariat baru. Jadi sholatnya sama dengan kita. Pokoknya apa sajanya sama dengan kita. Indonesia. Aktivitas eksternal Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahimallahu alaih masih terus berlangsung. Pada hari Kamis 29 Juni tahun 2000, beliau memberikan ceramah sebagai keynote speaker di Forum Dialog Pakar Muslim di Hotel Regent, Jakarta. Acara ini merupakan kerjasama antara Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia dan IFIS. Pemberdayaan umat melalui kelompok kecil semakin terlihat nyata dan dapat dilihat dari berbagai bidang. Kebijakan pemerintah yang mengurangi campur tangannya dalam pemberdayaan ekonomi umat justru semakin menumbuh suburkan kelompok usaha kecil yang menunjukkan potensi umat dalam membangun. Dawam Raharjo, pengawat ekonomi yang ditemui di sela-sela seminar Pakar Islam Membangun Umat, menyatakan salah satu kelompok yang telah sukses membangun kelompok usaha kecil di berbagai negara diantaranya adalah Jemaah Ahmadiyah. Menurut Dawam Raharjo, ajaran dan konsep Ahmadiyah patut ditengok karena cukup rasional dan terbukti telah memberikan sumbangan dalam pembangunan umat, bahkan dalam masalah antar umat beragama. Ahmadiyah itu perlu
perlu ditengok gitulah, karena keberhasilannya melakukan dakwah terutama di negara-negara maju, karena dakwah Ahmadiyah ini dakwah yang cukup rasional gitu. Banyak penerbitan-penerbitan yang sangat bagus. Tapi di samping itu juga Ahmadiyah ini berhasil di negara-negara yang sangat terbelakang seperti di Afrika. Nah ini kan tentu saja ada kuncinya. Misalnya saja bahwa Ahmadiyah melakukan satu program-program yang konkret membantu masyarakat kecil. Nah, ini perlu kita pelajari dan kalau bisa ya kita contoh, kita terapkan juga di Indonesia. Mengingat situasi Indonesia yang saat ini diwarnai dengan perpecahan antar kelompok, maka diperlukan pendekatan yang lebih hati-hati dalam mengembalikan situasi keadaan normal untuk dapat kembali membangun umat dalam situasi yang lebih kondusif. Kamis sore, kira-kira pukul 17 waktu Indonesia Barat, Hazrat Aqdas beserta rombongan memasuki kompleks Mubarak Markas. Diiringi dengan mobil kawal kepolisian, para Ahmadi laki-laki dan perempuan, tua dan muda, telah menunggu beliau di tepi jalan. Mereka mengeluh-ngeluhkan ucapan salam kepada imam mereka tercinta yang telah lama dirindukan kedatangannya ke Indonesia. Bahkan, tak sedikit yang mengucurkan air mata. Sungguh sebuah pemandangan yang mengharukan. Indonesia Jayalah. Sementara di dalam masjid, sudah ada ribuan Ahmadi lainnya yang juga telah menanti Hazrat Khalifah. Tujmeti jo chasham hai tar rahmat ali se behrawar ajabi. Selama 3 hari, Jalsa Salana Nasional dilangsungkan di Markas Parung Bogor. Namun sebelum itu, Huzur kembali menyampaikan khutbah dan memimpin sholat Jumat yang sekali lagi disiarkan secara langsung oleh MTA. Setelahnya, barulah acara pembukaan Jalsa Salana dimulai, dipimpin oleh Khalifatul Masih Rabi Hazrat Mirza Tahir Ahmad rahimallahu alaihi. Agenda Huzur selama Jalsa Salana terbilang padat. Selain menyampaikan khutbah dan memimpin sholat, beliau turut menggelar mulakat, majelis irfan dengan kaum bapak maupun kaum ibu, serta menerima tamu-tamu dari luar negeri. Soal yang kedua, benarkah seorang Ahmadi wajib taat kepada penguasa atau pemerintah seperti taatnya kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya? क्या ये ठीक है कि कोई अहमदी हर अहमदी हुकूमत की इताअत करना पड़ता है जैसे अल्लाह ताला और रसूल की इताअत करते हैं? हर अहमदी हुकूमत की इताअत करता है, मगर जब हुकूमत उनके मज़हब में दखल दे तो इस आयत के मुताबिक रुद्दू इल्लाह व रसूलिही, हम अल्लाह और रसूल का हुक्म मानते हैं। हुकूमत का कितना भी दबाव हो, हम हुकूमत का हुक्म नहीं मानते। मसलन पाकिस्तान में अहमदियों पर ला इलाहा इल्लल्लाह कहने पर शदीद जुल्म हो रहा है, नमाज़ें पढ़ने पर जुल्म हो रहा है। जेल में भी कोई नमाज़ पढ़े तो उसको सख्त सज़ाएँ दी जाती हैं, मगर अहमदी अल्लाह ताला के फ़ज़ल के साथ, इस्तिक़ामत के साथ खुदा के दीन पर कायम हैं और दीनी मामलात में हुकूमत के दखल को बिल्कुल रद्द और नज़रअंदाज कर देते हैं। Memang jemaat atau orang Ahmadi diwajibkan untuk taat kepada pemerintah, siapapun juga pemerintah itu. Tetapi dalam urusan-urusan agama, ya, maka bila terjadi suatu perintah yang melanggar atau tidak bersesuaian dengan syariat, maka dia boleh menolaknya dan tidak taat. Sebagaimana yang terjadi di Pakistan, bagaimana kezaliman terhadap jemaat Ahmadiyah, ya, orang-orang Ahmadi, ya. Misalnya di Pakistan ini orang Ahmadi tidak dibenarkan untuk sembahyang, beribadah, ya. Maka hal ini tidak perlu ditaat, ya, selama menyangkut soal mazhab atau soal agama.
Tetapi di lain itu, selain daripada itu, setiap Ahmadi wajib taat kepada pemerintah yang sah. Nomor 4 pertanyaannya, mengapa orang harus masuk Ahmadi? ये सवाल ये है कि क्यों क्या कहते हैं अहमदी दाखिल होने की ज़रूरत है? होने की ज़रूरत है। हाँ। और कुछ नहीं तो ये याद रखें कि हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि जब सच्चा इमाम महदी ज़ाहिर होगा, जिसकी तायीद में चाँद और सूरज ने गवाही दी हुई है, जब तुम उसकी खबर सुनो तो अगर बर्फ़ के तौदों पर अपने घुटनों के बल भी उस तक पहुँच न पड़े तो पहुँचो, उसकी तायीद करो और उसको मेरा रसूलुल्लाह सल्लम का सलाम पहुँचाओ। तो महदी का दर्जा और उसको कबूल करने की अहमियत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में इतनी सख्त है, इतनी है, तो जो सच्चा रसूलुल्लाह सल्लम का ग़ुलाम है, आपसे मोहब्बत करने वाला है, वो सोच भी नहीं सकता कि उसका इनकार करे। उसको लाजिमन उसकी जमात में शामिल होना ज़रूरी है। ठीक है। Mengapa harus masuk Ahmadi? Karena ini perintah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malah bila nanti datang Imam Mahdi dengan membawa kebenaran, malah ada perintah daripada Rasulullah SAW, kamu harus beat di tangannya walaupun harus merangkak di atas gunung salji. Dan bagi seorang yang pengikut Rasulullah SAW yang benar tidak mungkin akan mengingkari perintah Rasulullah SAW ini. Oleh karena itu, bagi seorang yang beriman yang benar, murid daripada Rasulullah SAW, maka lazim baginya pasti atau satu keharusan untuk masuk dan beriman kepada Imam Mahdi yang sudah disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, jasa Salatan Nasional sekaligus tasyakur 75 tahun Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia berlangsung sukses dan lancar. Berkat karunia Allah Ta'ala, acara penuh berkah ini dihadiri oleh lebih dari 17.000 orang yang datang dari berbagai penjuru Indonesia, bahkan dari negara-negara tetangga. Pada hari terakhir, baiat massal pun dilaksanakan di Jalsagah. Tercatat, ada 1.750 orang yang mengambil baiat di tangan beberkah Amirul Mukminin, termasuk Raja Andi Mapasisi Peta Awang Bone, Raja dari Keraton Bone, Sulawesi Selatan. Maka tergenapilah janji Allah Ta'ala kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam bahwa aku akan memberkatimu dengan berkat yang besar, sedemikian besar sehingga raja-raja akan mencari berkat dari pakaianmu. Raja Bone mempercayai pesan dari leluhurnya akan kedatangan Imam Zaman, sehingga ia ingin melihat sendiri Topute Inong Kinongge, yang dalam bahasa Bugis berarti orang putih berkilauan dari langit. Hari itu, sang raja pun turut baiat di tangan penerus Al-Masih yang dijanjikan. Asyhadu la ilaha illallahu wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu la ilaha illallahu wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. I bear witness, Aku bersaksi that there is none worthy of worship except Allah. bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. He is one and has no partner. Yang Maha Esa dan tidak ada sekutu baginya. And I bear witness Dan aku bersaksi that Muhammad is his servant and messenger. bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. I enter this day Hari ini saya beat the Ahmadiyya Jamaat in Islam masuk ke dalam Jemaat Ahmadiyah dalam Islam
at the hand of Tahir Ahmad. di tangan Tahir Ahmad. I have firm faith Saya mengakui that Hazrat Muhammad Rasulullah bahwa Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam is Khatamun Nabiyyin, sebagai khataman nabiyyin, the seal of all the prophets. penghulu para nabi. I also believe Saya juga percaya that Hazrat Mirza Ghulam Ahmad bahwa Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam alaihissalam was the same Imam Mahdi adalah Imam Mahdi and promised Messiah, dan Al-Masih yang dijanjikan, whose advent was prophesied yang kedatangannya sesuai dengan nubuatan-nubuatan by Hazrat Muhammad Rasulullah Hazrat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. sallallahu alaihi wasallam. I promise Saya berjanji that I'll always try my best bahwa saya senantiasa berusaha sekuat tenaga to abide by the 10 conditions of Bai'at untuk mematuhi ke-10 butir syarat bai'at as prescribed by the promised Messiah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Hazrat Masih Maud alayhi salam. alaihissalam. I will give precedence to my faith Saya akan mendahulukan kepentingan agama over all worldly objects. di atas kepentingan dunia. I will always remain Saya akan memelihara loyal to the institution of Khilafah in Ahmadiyya. dengan teguh hubungan ketaatan serta kesetiaan kepada Khilafat Ahmadiyah And will obey you as Khalifatul Masih in everything good dan saya taat kepada Khalifatul Masih dalam segala hal yang baik that you may require of me, inshallah. yang huzur perlukan dari diri saya, insyaallah. Astaghfirullah Rabbi Astaghfirullah Rabbi min kulli dhanbin min kulli dzambin wa atubu ilaih. wa atubu ilaih. Astaghfirullah Rabbi Astaghfirullah Rabbi min kulli dhanbin min kulli dzambin wa atubu ilaih. wa atubu ilaih. Astaghfirullah Rabbi Astaghfirullah Rabbi kulli dhanbin min kulli dzambin wa atubu ilaih. wa atubu ilaih. I beg pardon from Allah my Lord Aku memohon ampun kepada Allah Tuhanku for all my sins and turn to Him. dari segala dosa dan aku bertobat kepadanya. Rabbi inni Rabbi inni zalamtu nafsi zalamtu nafsi wa ataraftu bi dhanbi wa ataraftu bi zambi faghfir li dhunubi faghfirli zunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. fa innahu la yaghfiru zunuba illa anta. Oh my Lord, my Allah, Ya Tuhanku, ya Allah, I wronged my soul sesungguhnya aku telah berlaku aniaya terhadap diriku and confess all my sins. dan aku mengakui dosa-dosaku. Pray, forgive me my sins, Maka ampunilah dosa-dosaku, for there is none else except Thee to forgive. sebab sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain Engkau. Amin. Amin. Let's join in prayer now, please. Doa. azim Indonesia jayalah Indonesia.
Jalsa Salanah berakhir sudah, dan dalam pidato penutupan, Huzur Aqdas bersabda, "Keikhlasan serta kecintaan yang saya saksikan pada jemaat Indonesia tidak saya dapati dimanapun, di jemaat manapun di dunia. Mereka yang datang dari luar negeri mungkin dapat menyaksikan dengan mata mereka sendiri betapa jemaat Indonesia menonjol dalam kemukhlisan, sebagaimana tampak pada pandangan mereka, tua dan muda, di dalam mata mereka yang berlinang-linang. Juga, semua orang yang datang dari luar negeri harus ingat pesan ini. Peliharalah dalam diri kalian keikhlasan serta cinta seperti yang dimiliki oleh jemaat Indonesia, dan jadilah seperti mereka." Kepentingan politik yang dicampur adukan dengan agama ini disampaikan Amir Nasional Jemaah Ahmadiyah, Muhammad Lius Ma'ala, pada tasyakuran 75 tahun Jemaah Ahmadiyah di Jawa Barat. Menurut Muhammad Lius Ma'ala, konflik yang terjadi di tanah air tidak akan terjadi apabila masing-masing pihak mendalami dan menyadari agamanya. Kalau kita dalam agama ini kan lebih banyak meningkatkan moralitas daripada bangsa ini sendiri. Kalau moral bangsa itu sudah meningkat, otomatis semua krisis akan terhindari. Karena semua krisis itu bersumber daripada moralitas. Pada tasyakuran 75 tahun Jemaah Ahmadiyah ini, puncaknya dilaksanakan di daerah Parung, Jawa Barat dengan berbagai kegiatan, seperti sholat Jumat dan pertemuan jemaah dengan pimpinan internasional Jemaah Ahmadiyah, Mirza Tahir Ahmad, serta berbagai ceramah-ceramah keagamaan. Nergazi kisal dedawar. Agenda Hazrat Aqdas Amirul Mukminin selama di Indonesia masih berlangsung. Setelah Jalsa Salanah, beliau terbang ke kota Padang, Sumatera Barat. Dalam kunjungan singkat beliau di sana, beliau mengadakan mulakat dan majelis irfan dengan anggota. Beliau juga menemui Gubernur Sumatera Barat yang diwakili oleh Wakil Gubernur. Kembali ke ibu kota Jakarta, Huzur Anwar memberi ceramah umum tentang homeopati di Hotel Sari Pan Pasifik. Ceramah umum ini dihadiri oleh puluhan dokter, praktisi medis, perwakilan rumah sakit dan farmasi, mahasiswa, serta awak media. Profesor Dr. Dawam Raharjo juga turut hadir menemani Huzur. Saya melangkah ke sini itu saya ingin mempelajari gitu Pak. Mempelajari ini dalam berapa lama kita bisa jadi ahli ini gitu Pak. Bapak dokter apa bukan? Saya bukan dokter Pak. Makanya pertanyaan ini apakah di luar medis tuh bisa nggak mempelajari ini gitu? Karena tadi tujuannya sangat mulia sekali bahwa akan membantu orang-orang yang kurang mampu gitu Pak. First of all, let me draw your attention to the fact that my book on homeopathy is now being translated by an allopathic surgeon in New York. And he himself has seen the extremely fantastic effect of homeopathy on some of his earlier patients. So he begged me to permit him to translate this book into English. He being a doctor, I thought he would be best able to do it. So let's hope and pray that soon that book is translated into English, and then from English it can be translated into Indonesian. So most of the questions asked would be irrelevant when this book is published and is in the hand of everybody. Patients can treat them themselves with the help of this book. So inshallah, I hope one day it will be available in Indonesian language for all who want to learn. As far as the time required, I say I'm still a pupil. I've spent such a long time of my life learning, teaching homeopathy, yet I learn. I learn daily from my patients as well. So there is no end to your process of learning till death. And I hope it will be a long time before you die. Beliau menjelaskan bahwa
ada buku saya berkenaan dengan homeopati dan sekarang sedang diterjemahkan di New York oleh seorang ahli bedah yang merupakan juga dokter homeopati, jadi bukan dokter homeopati, dan dia sangat terpengaruh berkenaan dengan pasiennya pada seorang pasiennya, sehingga beliau mengatakan saya meminta beliau untuk menerjemahkan ini karena seorang dokter, mudah-mudahan beliau ini akan dapat menerjemahkan dengan baik ke dalam bahasa Inggris, dari bahasa Urdu ke bahasa Inggris, dan kemudian mudah-mudahan dari bahasa Inggris bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan jika buku ini sudah diperoleh setiap orang, maka pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan sudah tidak bisa muncul lagi karena sudah bisa terjawab oleh buku tersebut. Dan setiap pasien akan bisa mempelajari buku ini dan mengobati dirinya sendiri. Jadi setiap orang bisa mempelajari buku ini dan setiap orang bisa mengobati dirinya sendiri. Beliau mengatakan berkenaan dengan berapa lama mempelajari homeopati, beliau mengatakan bahwa saya sekarang pun masih seorang murid, terus belajar. Walaupun saya telah lama mempelajari dan mengajar homeopati, namun saya tetap juga seorang yang belajar mengenai homeopati dari pasien-pasien saya. Karena belajar itu tidak ada akhirnya, kecuali sampai kita meninggal dunia baru berakhir kita belajar. Tanggal 7 Juli tahun 2000 adalah Jumat terakhir Huzur di Indonesia. Beliau menyampaikan khutbah Jumat beliau di Masjid Mubarak. Setelah itu, keesokan harinya, Huzur bertolak ke Bali. Nura Mustafata Jalwagar. Tempat terakhir yang Huzur Akdas kunjungi sebelum meninggalkan Indonesia adalah Bali. Tujuan Huzur pergi ke Bali adalah untuk memberikan kesempatan bagi anggota jemaat di wilayah timur Indonesia agar bisa berjumpa dengan beliau. Oleh karena itulah, di sana beliau mengadakan mulakat, majelis irfan, dan baiat massal. Pulau Bali yang dijuluki Pulau Dewata atau Pulau Para Dewa memiliki keelokan alam yang luar biasa dan termasyhur hingga ke seluruh pelosok dunia. Keindahannya bahkan memikat hati seorang khalifah, sehingga beliau pun menyempatkan diri untuk menikmatinya bersama keluarga dan rombongan. Dalam kesempatan-kesempatan terakhir di Bali, Huzur berkenan untuk mengunjungi pantai di Nusa Dua. Di sana, beliau menyewa perahu motor untuk menikmati pemandangan laut sekaligus memancing di sana. Ini sungguh merupakan sebuah momen yang unik dan langka, di mana seorang khalifah pun tak lupa untuk menyanjung kecantikan alam ciptaan Allah Ta'ala, Tuhan seisi semesta. जिसे तसल्लुत आग पर वो गुलाम उसके. Tak terasa 3 minggu sudah Huzur mengunjungi Indonesia. Sebuah kunjungan yang bersejarah dan berberkah. Kedatangan beliau akan terus tertoreh di hati mereka yang pernah berjumpa dengannya. Semoga itu bukanlah kali terakhir khalifah kita tercinta datang ke Indonesia. Sudah barang tentu kita ingin Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadallahu Ta'ala bin Nasril Aziz dapat berkunjung ke Indonesia, terutama pada saat perayaan 100 tahun JAI. Tapi itu semua tergantung karunia Allah Ta'ala, dan kita hanya bisa berdoa dan bekerja keras untuk mewujudkannya. Insya Allah, Huzur dapat datang ke Indonesia. Amin. So I hope my message will be taken seriously by all Indonesians, and they will spread love and peace like Islam means to give peace to others. Whatever their religion, whatever their race, they should all deserve peace from you as Muslims, with the result that inshallah Indonesia will become united and rise to the greatest height, and the center of Islamic world should shift to Indonesia, because Indonesia is the largest Muslim country of the world. With that, I take leave of you. God bless you and long live Indonesia. Indonesia.